Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi terkini untuk Anda, kita berikut. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan, aku Putri Ramadhani, biasa dipanggil Putri, dari Pendidikan Biologi dengan NIM 2510211020. Di sini saya ingin menerangkan tentang tugas-tugas yang dikasih oleh dosen saya, yaitu tentang landasan pendidikan. Dalam tugas kali ini, dalam pendidikan landasan pendidikan tersebut ada 4 soal. Tugas yang pertama yaitu, sebelum kita membahas tentang mengapa manusia harus dididik, sebaiknya kita harus tahu dulu deh apa sih pengertian pendidikan itu. Kan tak hanya mencangkup pada lingkungan sekolah, tapi mencakup dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain-lainnya. Seperti mana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita beretika atau bermoral pada masyarakat. Ketika kita menerapkan etika atau moral kita terhadap masyarakat, otomatis kita dipandang sebagai orang yang berpendidikan. Selanjutnya, kenapa sih manusia itu harus dididik? Karena sejatinya manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya loh. Kenapa sih kok harus dididik? Ya karena pada dasarnya memang manusia memerlukan manusia lainnya untuk berkembang, bahkan untuk berpikir secara rasa dan secara kerasa. Sistem pendidikan itu mencakup 2 hal, yaitu sebagai pengajaran dan pelatihan. Pengajaran sendiri yaitu seperti kayak di sekolah, seperti adanya guru dan murid. Kalau seperti pelatihan, yaitu cara kita berinteraksi dengan masyarakat lainnya, seperti kayak tadi ya yang kita sudah jelaskan, yaitu tentang beretika, bermoral, dan lain-lainnya. Ketika kita sudah beretika, maka kita akan dipandang sebagai orang yang berpendidikan. Maka dari itulah pendidikan tersebut disebut dengan pendidikan pelatihan. Berikutnya yaitu apa ya? Bengong? Bukan dong, yaitu soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu menjelaskan mengapa manusia harus mempunyai rasa kemanusiaan, yaitu adalah salah satu bentuk dari etika, moral, dan bahkan tujuan dari manusia sendiri. Dalam pendidikan yang tentang memanusiakan manusia, kita juga diajarkan jujur, tanggung jawab, tidak membeda-bedakan antara keberagaman. Contohnya seperti kita ketika ada di sekolah ataupun ada di lingkungan universitas yang berbeda ras, suku maupun agama, tidak pernah membeda-bedakan. Jadi begitu. Jadi kita selalu memanusiakan manusia dengan cara yang satu ini, dengan tidak membeda-bedakan antara yang beda agama. Oh, bentuk salah satu toleransi untuk pendidikan. Udah soal nomor 3 ada nih. Apa sih soal nomor 3 ini? Tambah malam, tambah sunyi, atau tambah rame? Bagaimana sih pendidikan yang ada di kolom nomor 3? Soal yang nomor 3 yaitu bagaimana cara penerapan atau pendidikan secara filosofis tersebut. Filosofis dalam kehidupan sehari-hari, contohnya teman, kita itu wajib menghargai toleransi seperti perbedaan agama, perbedaan ras, suku, bahkan budaya-budaya lainnya. Kita tidak tahu bagaimana mereka menyikapi kita, dan bagaimana kita tidak tahu juga bagaimana kita cara menyikapi toleransi tersebut. Oleh karena itu adanya apa ya? Adanya duit, dan adanya percakapan atau hak asasi manusia. Jadi kita punya hak nih untuk beropini supaya tidak ada jadinya kontras atau kesalahpahaman saat pembedaan budaya bahkan agama. BTW udah malam nih. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4. Bagaimana sih, atau pertanyaannya, paparkan apa aja yang berperan penting dalam
dalam sistem pendidikan ini? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Yang pertama yaitu ada pemerintah. Yang kedua, sebelum kita membahas pada poin kedua, pada tahun 1970 Indonesia telah mendirikan 60.000 sekolah dasar loh. Kalian tahu nggak sih 60.000 sekolah dasar tuh kayak apa? Banyak lah ya. Kalau dikira-kirakan, nggak bisa dikira-kirakan dong, karena 60.000 itu banyak dibandingkan dari 6.000 atau 6 sekolah. Yang kedua yaitu ada pendidik atau guru. Yang ketiga ada peserta didik atau murid. Yang keempat ada masyarakat. Yang kelima ada apa ya? Ada teknologi. Yang keenam ada sarana dan prasarana. Yang ketujuh ada masyarakat. Yang kedelapan udah dong, yang banyak-banyak. Selanjutnya yaitu bagaimana sih tanggapan mahasiswa tentang aspek pendidikan dalam sistem bullying di sekolah. Dalam sistem bullying di sekolah kita